Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus ya. Dan juga video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Jadi kita mengerjakan amalan syariat, mengerjakan amalan ibadah lahir ya, syariat atau lahir gitu, dan juga ibadah-ibadah batin. Jalannya ya melaksanakan sholat sunnah, sholat yang fardu terutama, dan juga puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, serta ibadah-ibadah batin seperti taubat, ikhlas, jihad, zuhud, syukur, qanaah, waro, tawakal, sabar, tawadu, ridho, tauhid. Nah, lalu kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala makom demi makom, disertai dengan zikrullah dan riyadhah di dalam hati kita ya. Jadi ibadah-ibadah batin yang kita kerjakan dan juga ibadah lahirnya tetap kita laksanakan, namun karena kita belajar tasawuf, jadi di dalam hati kita tekankan bahwa pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kutipan hikmah dari kalau belajar tasawuf harus bisa meninggalkan syariat. Artinya meninggalkan syariat itu bukan berarti kita benar-benar tidak melaksanakan yang fardu dan yang sunnah, tidak. Artinya kita tetap melaksanakan ibadah syariat atau ibadah dohir atau ibadah lahir, tapi jangan diakui atau jangan diklaim diri kita yang melaksanakannya, karena amal yang hakiki, pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya ya. Nah, dan juga bedanya para murodin dengan para salikin itu, bedanya kalau para salikin orang-orang yang beritikad, berniat, berusaha dan berjuang untuk mengenal Allah gitu dengan belajar ilmu tasawuf. Tapi kalau para murodin yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih mudah mengenalnya. Jadi tanpa susah payah, tanpa berjuang yang susah payah, biasanya diberi kemudahan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara syariat para salikinlah yang bagus gitu, yang baik, karena ibaratnya punya kesadaran sendiri gitu. Tapi kalau misalkan para murodin ini siap nggak siap ya akan ditarik oleh Allah gitu dan diberi kemudahan, tapi tetap ujung-ujungnya mereka juga akan taat syariat gitu, walaupun misalkan sebelumnya itu bukan seorang yang taat syariat gitu, karena Allah lah yang menghendaki gitu kan. Makanya perjalanan ruhani seorang murodin dan seorang salikin itu
antara seperti kalau para murodin itu ada di atas, jadi ke alam lahut dulu baru menuju bumi ibaratnya. Tapi kalau misalkan orang salikin ini, para salikin ini dari bumi dulu menuju ke langit gitu. Ini tentang perjalanan batiniahnya, sehingga nanti akan bertemu di tengah-tengah gitu. Ya jadi itu hanya istilah saja, intinya artinya kita yang salikin ini harus banyak melaksanakan ibadah syariat, sementara para murodin ini ditarik oleh Allah untuk mengenal lebih dahulu, sehingga jiwanya itu, ruhaninya, batinnya melambung tinggi di alam lahut gitu kan, baru nanti membumi, sehingga nanti jadi pertemuan ruhaninya itu ada di tengah-tengah gitu. Nanti juga akan mengerti dengan sendirinya ya. Yang penting istiqomah gitu, walaupun misalkan belajar tasawuf itu kan memang tidak mudah ya, sulit gitu, apalagi banyak pergolakan batin, banyak pro dan kontra bagi yang mereka yang tidak mengerti gitu. Kadang-kadang tidak mengerti pun jadi sok tahu, ibaratnya tuh kalau bahasa Sunda tuh nyanyahoanan gitu. Orang belum pernah ke Surabaya dia udah komplain duluan gitu, padahal misalkan yang sudah ke Surabaya itu mau ngajak orang yang jalan ke Surabaya gitu, tetapi orang yang belum ini udah komplain, jangan ke Surabaya, nanti begini, padahal yang ngajak itulah yang sudah pernah gitu kan, bagaimana keamanannya, misalkan bagaimana wilayahnya, bagaimana kondisinya gitu kan, bagaimana penduduknya gitu. Seperti itulah kita perjalanan untuk mengenal Allah, pasti kita itu akan dibimbing oleh seorang guru yang mursyid yang sudah pernah sampai atau wusul kepada Allah. Maka carilah seorang guru yang mursyid di sekitaran kita ya, agar kita itu dibimbing gitu, walaupun pada hakikatnya kita sampai kepada Allah, ya Allah sendiri yang menyampaikan gitu, dan yang sampai itu pun Allah sendiri, makanya kita dipanakan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang yang salah memahami, katanya kalau ilmu tasawuf itu musyrik lah atau apa gitu ya, karena menganggap dirinya Tuhan, itu salah besar. Jadi maksudnya itu bukan di situ. Jadi maksudnya ketika kita akan mencapai makom musyahadah, Allah itu akan membuat kita fana terlebih dahulu, melebur, sirna, tiada gitu. Jadi diri ini tiada, alam semesta ini tiada, yang ada hanya Allah gitu. Maka sampai yang sampai dan yang menyampaikan yaitu Allah sendiri. Kita itu tiada, diri ini nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada persepsi ilmu tasawuf itu musyrik, menganggap dirinya Tuhan, itu salah besar. Bukan seperti itu maksudnya. Makanya daripada komplain, lebih baik pelajari dulu dan jalani dulu makom demi makom. Jadi nanti daripada nanti malu sendiri gitu karena perkataan yang tidak mengerti gitu. Tetapi memang kita bisa memaklumi ya, namanya kemampuan manusia itu kan, kecerdasan manusia itu spiritualitasnya itu beda-beda gitu. Ada yang cerdas sekali spiritualitasnya, tetapi hanya di umum saja. Ada juga yang cerdas secara spiritual, namun hanya untuk dirinya sendiri. Ada juga yang cerdas spiritual sehingga tergugah hatinya untuk mencari seorang guru yang mursyid untuk dibimbing agar bisa usul atau bisa sampai kepada Allah atau bisa mencapai makom musyahadah gitu ya. Jadi ini saya di sini sekarang sedang tidak mengajarkan Al-Hikam dulu karena kitabnya juga di sana, tapi tetap apa yang disampaikan di sini sebagian itu dasarnya ada di sana gitu, ada di Al-Hikam, hanya saja pakai bahasa saya sendiri gitu ya, dan juga kitab-kitab tasawuf yang lainnya gitu. Dan saya menghimbau kepada para calon salikin yang benar-benar atau serius mau belajar tasawuf, dimulai diniatkan dari hati kita itu untuk mengenal Allah ya. Jadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belajar ilmu tasawuf dengan berniatkan untuk mengenal Allah atau bertujuan Allah di awal, maka akan sampai kepada Allah di akhir atau di pertengahan. Dan barang siapa yang belajar tasawuf ingin mendapatkan indera keenam, ia akan mendapatkan indera keenam, tetapi
tidak akan sampai kepada Allah gitu. Atau barang siapa yang belajar yang menginginkan belajar tasawuf tapi hanya menginginkan karomah ya sama ya indra keenam atau karomah atau kelebihan apapun atau kesaktian atau kejayaan misalkan, maka tidak akan sampai kepada Allah. Nah, maka dari itu luruskan niat ya. Jadi sebelum kita mendapatkan seorang guru yang mursi di sekitaran kita, mungkin banyak para penyimak di sini, para sahabat hikmah yang sudah mengikuti kajian tasawuf di online di Hikmah Neng Eva channel ini, tapi masih belum punya seorang guru yang mursyid. Nah, makanya sebelum dipertemukan, ibaratnya luruskan niat terlebih dahulu ya. Tujuan kita adalah Allah, bukan mukasyafah, bukan indra keenam, apalagi karomah. Tujuan kita adalah Allah. Nah, kalau kita bertujuan Allah, insya Allah yang namanya indra keenam, karomah, mukasyafah itu tuh Allah akan memberikan gitu. Karena itu bagian dari perjalanan. Hanya saja memang ada yang yang mencolok atau dominan gitu kan, karomahnya atau apanya gitu. Ada juga yang halusnya itu karena dia begitu istiqomahnya. Nah, itulah karomah yang sesungguhnya, karena istiqomah adalah karomah yang sesungguhnya, atau karomah yang sesungguhnya itulah yang istiqomah dalam bertolabul ilmi atau dalam melaksanakan amalan ibadah lahir ataupun ibadah batin gitu ya. Jadi tidak perlu memikirkan tentang karomah. Memang seorang ahli tasawuf itu biasanya godaannya itu yaitu kadang-kadang pamer karomah atau selalu ingin mendapatkan karomah. Tolong ya, kalau misalkan sudah tahu ilmunya bahwa itu tuh tidak perlu kita inginkan. Yang kita inginkan, yang kita niatkan hanya Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lain gitu ya. Jadi selama perjalanan biarkan saja. Karena begini ya, seorang para salikin gitu ataupun para murodid, biasanya kalau awal-awal belajar tasawuf itu biasanya karomah itu memang muncul di awal. Tetapi bagi orang kaum arif yang sudah sampai gitu kan, misalkan sudah mencapai maqam musyahadah gitu, biasanya karomah itu biasanya agak berkurang. Mengapa Allah memberikan anugerah seperti itu gitu kan? Karena ibaratnya itu untuk penyemangat kita agar tetap berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan karomah kecil di awal bagi para salikin yang istiqomah belajar gitu ya. Tapi jangan terlena dan jangan dedeyeun gitu, jangan adiksi gitu. Justru dengan adiksi itu biasanya kita terlempar lagi ke syariat gitu. Maka hati-hatilah ya. Nah, di sini memang perlu banyak himbauan gitu, karena godaan-godaan atau ujian-ujian untuk orang ahli tasawuf itu kadang-kadang dia selalu memandang ke dalam hatinya itu serba Allah, tetapi memandang orang lain atau memandang yang di luar dirinya itu hanyalah sebuah nafsu. Ada yang seperti itu, sehingga itulah kesombongan yang tersamar. Maka berhati-hatilah bagi para kaum arif yang ibaratnya itu yang sudah wusul kadang-kadang godaannya seperti itu. Jadi dia menganggap di dalam hatinya saja yang ada Allah, tapi menganggap orang lain itu semuanya ibaratnya nafsu lah, atau masih begini masih begitu gitu. Jadi timbulnya malah menjudge orang lain, menghakimi orang lain. Nah, hati-hati jangan sampai kita tergelincir kepada nafsu yang seperti itu. Justru dengan kita memandang seperti itu berarti itu bukan ihsan yang sesungguhnya, atau belum menjadi seorang arif gitu ya. Jadi kalau memang kita mau memandang Allah, mau ihsan, segala sesuatunya jangan dipecah-pecah gitu. Maksud di sini dipecah-pecah di sini maksudnya jadi kalau menganggap dirinya gitu, wah saya nih udah sampai gitu kan, misalkan contoh ini contoh ya, bukan saya yang sesungguhnya. Jadi contoh misalkan si A gitu memandang di dalam hatinya serba Allah, tetapi memandang orang itu misalkan itu nafsu, ini nafsu. Nah, itu hati-hati, itu adalah sebuah godaan. Yang benar adalah segalanya serba Allah, namun itu pemahaman di dalam hati kita gitu. Seperti contoh nih, seperti ini ya. Contoh misalkan ada yang maling misalkan nyolong ayam gitu kan, dia ngambil ayam. Terus misalkan dalam hatinya
yang ngambil ayam kan Allah misalkan. Terus misalkan ada masyarakat yang memukulinya karena ketangkap basah ngambil ayam gitu kan. Terus misalkan dia saya kan ngambil ayam kan karena Allah gitu kan, nyolong karena Allah misalkan, karena dia sedang nafsunya itu nafsu tingkat tinggi gitu, nafsu tingkat dewa gitu ibaratnya ya. Terus akhirnya kata yang mukulin, yang mengkeroyok itu, yang mengkeroyok kamu juga Allah. Nah kalau sudah begitu mau apa gitu. Jadi intinya kalau kita mau memandang Allah, pandanglah Allah di segala sesuatu gitu ya. Jadi jangan hanya memandang dari kedalam hatinya atau kedalaman dirinya, tetapi memandang yang lain, kita lalai dalam memandang Allah. Nah jadi hati-hati. Di situ pun kita kalau masih ada di makom seperti itu masih tergelincir dalam hawa nafsu yang tersamar. Itulah ujiannya kaum arifin jika kita tidak selalu aware kepada Allah di dalam hati kita. Gitu ya. Jadi pandanglah Allah di dalam segala sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, semuanya Allah. Namun tidak perlu didohirkan, tidak perlu diucap-ucapkan kepada orang lain. Karena di sini ibaratnya ya saya lagi ngebahas gitu kan, lagi membahas ilmu agar saya mau yang menyimak di sini, para sahabat hikmah di sini tidak tergelincir dalam nafsu tersamar. Jadi memandang hatinya Allah di dalam hatinya dalam segala sesuatu, namun lupa memandang orang lain dan alam semesta ini bahwa diliputi oleh Allah juga gitu. Jadi Allah itu maha meliputi segala sesuatu, dan Allah itu tidak ada yang serupa dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un gitu ya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Hati-hati dengan nafsu di dalam hati kita. Walaupun kita memandang Allah di dalam hati kita, memandang Allah di segala sesuatu, tidak perlu didohir-dohirkan atau tidak perlu diucap-ucapkan kepada orang lain. Apalagi orang lain tersebut adalah orang-orang non-salikin gitu ya. Jadi tetap tawadu, karena hakikat tawadu adalah orang-orang yang mengenal Allah gitu. Tetapi kalau misalkan orang yang mengenal Allah belum tawadu gitu ya, berarti ada yang perlu dibaiki. Jadi mundur satu langkah, perbaiki dulu, lalu maju lagi ya. Ingat disertai dengan zikrullah dan riyadhah. Wallahu a'lam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala. Nah, baik sahabat hikmah semuanya, saya cukup sekian dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukran jazilan.